Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Bila. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat landing page sederhana menggunakan Bootstrap dan CSS. Di sini saya sudah memiliki contoh kasus atau website yang telah saya buat sebagai contohnya, yaitu seperti ini. Bagi satu kamera kita. Sebelum kita geser. Oke. Kita akan membuat website seperti ini atau landing page sederhana seperti ini yang di dalamnya ada navbar dan konten. Oke. Sebelum kita masuk ke codingannya, ada hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah kita harus memiliki sebuah folder, yang dimana folder ini akan kita gunakan untuk membuat website kita. Kita langsung masuk ke Visual Studio Code kita. Di dalam Visual Studio Code saya sudah masuk ke dalam foldernya. Dan dalam folder ini juga sudah ada sebuah foto, yaitu foto saya. Seperti ini, tanpa background. Dan langsung saja kita buat langsung ngoding ke tutorialnya. Yang pertama, kita buat dulu eh, file HTML-nya. Index.html. Kita buka dan kita buat tag HTML ya. Ada seru dan enter. Kita ubah dulu title-nya jadi landing page. Sini. Untuk membuat konten Bootstrap, tentu saja kita harus menghubungkan Bootstrap-nya melalui link. Jadi langsung saja kita buka Bootstrap 5 production. Kita scroll ke bawah. Kita copy di bagian ini. Sebenarnya bisa untuk di-download, tapi untuk tutorial kali ini saya akan menggunakannya secara online. Kita pastikan di bawah title, save. Oke, coba kita cek apakah HTML dan file HTML kita dengan Bootstrap sudah terintegrasi atau belum. Kita buat satu, kita buat halo. Kita open in browser atau in web server. Oke, file HTML kita dengan Bootstrap sudah terhubung atau terintegrasi. Bagaimana cara membedakan kita apakah file HTML kita sudah terintegrasi atau belum? Kita lihat dari font yang ada di dalam website ini. Ketika kita mengerrorkan atau mengurangi satu saja, misalnya F-nya kita kurangkan, lalu kita save, maka font dan tampilannya berubah. Yang awalnya tadi fontnya kali. Jadi kalau tidak salah berubah jadi Times New Roman dan margin paddingnya memiliki jarak. Sementara kalau kita benarkan kembali, dia padding dan marginnya nol atau tidak ada celah dan fontnya langsung berubah. Oke, kita hapus lagi. Mari kita lihat website yang akan kita buat. Di sini websitenya memiliki background hitam dan navbarnya ada judul di sini atau namanya, nama website. Di sini ada navbarnya, ada foto dan ada kontak. Oke, mari kita ubah dulu atau kita siapkan font dan warnanya. Di sini saya sudah memiliki atau sudah mencatat beberapa warna, yaitu warna background color kita yang ini dan warna kedua yaitu warna lila, warna yang di sini. Langsung saja kita buat lista ya. Kita untuk membuat ini seperti ini saya menggunakan internal CSS. Langsung saja tidak ada menggunakan file lain. Di sini kita buat main root sebagai membuat variabel untuk CSS. Yang dimana ketika kita sudah membuat variabel seperti ini, kita dapat memanggil variabel-variabel tersebut di codingan-codingan kita selanjutnya. Kita buat saja, misalnya BG. Oh, tidak. Oke, kita gunakan saja BG color. Kita lihat di sini. So, kita copy. Kembali lagi.
Kita pastir sini. Setelah itu second color kita pastir lagi. Kedua second color pastir sini. Oke, sip. Setelah itu apalagi kita lihat fontnya di sini. Saya menggunakannya dari Google API atau Google Font. Bagaimana cara menggunakan Google Font? Mari kita gunakan. Yang pertama, kita harus menyalin link yaitu CDN Font Awesome. Teman-teman buat aja di sini CDN Font Awesome. Kita enter, kita masuk yang paling atas CDN JS. Kita klik link yang ini, yang paling atas, yang tengah, copy link tag. Link tag. Setelah itu kita masukkan ke dalam title atau di dalam head. Kita pastikan saja di dalam headnya. Boom. Setelah itu teman-teman dapat menggunakan, setelah kita menyalin kode CDN link CDN yang ada di CDN font awesome tadi, barulah teman-teman dapat menggunakan Google Font. Ketik saja Google Font. Ada banyak pilihan font dalam Google ini yang dapat digunakan secara gratis. Misalnya saya ingin menggunakan warna silk screen. Oh, bukan silk screen ternyata. Coba kita cari yang lain saja. Di sini teman-teman bisa menggunakannya secara bebas sesuai dengan website teman-teman. Mungkin kita akan menggunakan font yang ini, Robotus Lab. Kita klik, kita get font. Setelah itu get embed code. Kita copy di bagian ini. Embed code head of your HTML. Copy. Setelah itu di dalam head juga kita pastekan. Sip. Oke. Setelah itu di dalam style kita coba buat body, background color, baru kita panggil var, background color. Setelah itu kita buat warnanya, warna font yang setiap warna font di dalam body agar berwarna putih, white. Setelah itu kita panggil font family agar setiap font yang ada dalam konten kita memiliki font yang sama. Font family, kita klik atau kita buat nama font yang telah kita import tadi, Robotus Lab. Robotus Lab. Oke, saatnya kita coba. Kita buat H1. Halo, apakah berubah? Kita kembali ke landing page. Sudah berubah. Saatnya kita masuk ke hal yang pertama, yaitu navbar. Untuk memudahkan kita dalam mengoding menggunakan Bootstrap, kita lebih baik atau cara saya yaitu menggunakan komentar seperti ini. Jadi kita dapat memilah bagaimana di mana eh, file tersebut dimulai dan di mana file tersebut terakhir. Bukan file, garis kode bisa dibilang. Jadi di sini kita bisa buat gini, start navbar, baru end navbar. Sip. Setelah itu kita lihat di sini kita harus membuat sebuah navbar. Navbarnya bisa kita ambil langsung dari Bootstrap-nya. Inilah yang memudah, ini yang sedap atau yang enak menggunakan Bootstrap karena kita tinggal copy paste doang dan sesuai dan menyesuaikan dengan kemauan kita. Kita buat aja di sini navbar, navbar. Oke, kita lihat ke bawah, kita scroll, kita pilih yang ini. Sebenarnya banyak pilihan di bawahnya lagi.
Tapi saya ingin memilih yang ini. Oke, kita copy, kita pastikan saja di sini. Kita lihat apakah sudah berubah tampilan website kita. Sudah berubah. Namun ada hal-hal yang tidak perlu dan sebaiknya kita hapus seperti tombol search, form search seperti ini kita hapus nanti. Dan ini kita drop down juga kita hapus. Disable juga kita ubah nanti agar tidak disable. Oke, yang pertama kita hapus dulu formnya. Formnya kita hapus. Setelah itu drop downnya kita hapus. Baru nav itemnya kita ganti jangan disable. Dan ini jangan aktif juga. Oke, baik berikan saja biar sama. Biar sama sama item yang di atas. Kita ubah yang ini menjadi home, about, dan kontak. Kita samakan saja. Kontak. Oke, sepertinya sudah. Oke, sudah berubah dan sudah hilang bagian sininya. Kita lihat, mantap. Plus. Kita lihat lagi. Oh, maaf. Cek. Kita lihat lagi. Di sini tiga item ini dia berubah atau memilih dia sebelah kanan, yaitu flexnya sebelah kanan gitu. Di sini kita dapat menggunakan bootstrap lagi yang namanya itu flex. Kita klik saja flex. Flex ini digunakan untuk ya memindahkan item yang punya dimiliki. Kita bisa menggunakan ini, namun kita coba scroll ke bawah lagi. Justify content. Mungkin saya akan menggunakan justify content. Coba kita salib. Teman-teman bisa menyesuaikan juga ya. Mau dia di sini saja atau di sini atau di tengah-tengah juga bisa atau apa namanya content between. Nah, teman-teman bisa menggunakannya semau teman-teman bagaimana dan menyesuaikan seperti apa keinginan teman-teman. Kita akan menggunakan ini yang kedua. Kita copy. Setelah itu kita berikan di sini di dalam home, about, dan contact. Kita paste. Oh, kurang satunya. Nah, ini dia. Siap. Baru di penutupnya kita cut. Kita pindahkan ke bawah. Yes. Ke bawah. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita kembali. Dan sudah pindah ke sebelah kanan. Oke. Saatnya kita mengubah warna ini, warna background navbar kita menjadi mengikuti background body yang kita miliki. Di sini kita dapat, mungkin ini dapat kita hapus navbar like ya. PG like, navbar like. Kalau kita hapus, otomatis dia akan berubah menjadi seperti ini. Namun ada trouble atau ada masalah lagi. Di sini font yang dalam navbar berubah menjadi biru. Ya kan? Siap. Saatnya kita ubah. Di sini kita dapat mengubahnya dengan cara menambahkan nama kelas di dalam setiap kelas-kelas tersebut. Di sini kan ada kelas A di dalam navbar. Kelas navbar ini berada di kelas A. Jadi kita di dalam kelas navbar brand ini dapat kita tambahkan kelas lagi. Misalnya nambah kelasnya itu teks. Kita samakan saja seperti yang di sini juga. Kan kita mau mengubah hal yang sama. Kita kasih teks, teks, dan teks. Save. Setelah itu kita style di sini. Panggil kelas teks. Oh, teks baru kita ubah color white. Oke, langsung berubah teman-teman. Rekeningnya sub, alright. Iya, done.
Ganteng. Sudah berubah. Sesuai ya, guys. Kita lihat lagi di sini. Di sini fontnya tebal. Oke, kita ganti fontnya biar tebal. Kita pakai lagi kelas yang ada dalam Bootstrap, itu namanya kelas FWBO. FWBO. FWBO ini tuh gunanya itu untuk menebalkan font ya teman-teman. Copy saja sini. Copy, ini copy paste dan paste. Lihat lagi apa berubah dan sudah tebal, sudah ganteng, sudah ya kan, sudah ganteng kan. Bagaimana saya tahu? Teman-teman juga bisa buat di sini font. Harusnya ada font color mungkin. Coba, coba. Ibu, coba kita buat di sini Evo. Ini tidak ada. Coba kita buat lagi apa nanti ya? Font saja coba. Nih, font weight dan italic. Final. Teman-teman bisa scroll di sini untuk cara-cara menggunakan Bootstrap. Ada kelas-kelasnya, tinggal teman-teman gunakan saja. Nah, ini saya dapat dari sini. Untuk menebalkan font atau bold text, menggunakan FV Bold. Atau lebih tebal, bolder. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan saja. Oke. Setelah itu kita ke menu selanjutnya yaitu menu konten. Nah barnya belum kita ubah dulu menjadi nama kita. Dapat menyesuaikan ya teman-teman. Sesuai nama-nama, sesuai nama teman-teman yang menggunakan tutorial saya. Kita buat Rizky, sudah berubah, oke. Oke, hampir sama. Di sini kita memiliki dua grid, atau bukan dua grid, dua kolom. Di sini saya menggunakan dua kolom untuk membagi bagian gambar dan bagian teks. Dan di Bootstrap juga ada bagian grid. Kita buat saja grid sistem. Eh, just for information, teman-teman. Untuk menggunakan tutorial ini, alangkah baiknya teman-teman memiliki fundamental dasar tentang HTML dan CSS agar dapat lebih mudah mengerti apa yang saya katakan. Jadi di dalam tampil website kita ini sebenarnya ada 12 kolom yang terbagi-bagi. Biar teman-teman bisa menggunakannya seperti ini. Kita bisa membaginya menjadi 6 6 6 atau 4 4. Yang penting jumlahnya itu jumlah kolomnya dari kiri ke kanan itu 12. Seperti ini. Hmm, Kolom di kontainer. Ketika menggunakan kontainer, kontainer tuh berarti dia memiliki margin dari samping itu cukup jauh segini. Sedangkan kontainer fluid dia itu seperti ini. Dia hanya memiliki margin sedikit saja. Langsung saja kita copy sini kontainernya. Jadi kita menggunakan grid ini untuk membagi kontainer kita atau tampilan website kita menjadi dua baris atau dua bagian. Coba saja seperti biasa kita buat lagi start content and content, paste, save. Hmm. Ini yang saya maksud teman-teman. Jadi dia membagi menjadi tiga. Inilah perbedaan ketika kita menggunakan kontainer fluid dan kontainer saja. Kalau di dalam Bootstrap, kalau kontainer dia tuh seperti ini. Dia batasnya tuh hanya sampai sini. Sedangkan kontainer fluid dia sampai ujung sini. Jadi kita dapat menyesuaikan saja sesuai kemauan kita. Kontainer fluid. Maka dia akan menjadi lebih lebar lagi.
Karena kita hanya membutuhkan dua kolom, kita bisa hapus kolom yang ketiga atau kolom yang mana saja bisa. Oke, dia langsung menyesuaikan. Langsung kita masukin gambar. Di sini ada gambar saya. Kita langsung enter, kita masukkan IMG buat Rizky Abdillah PNG dan sudah sudah langsung tampil di sini. Tapi ininya masih ke samping. Itemnya kita masih di samping. Jadi kita harus menengahkannya. Menengahkannya kita juga bisa menggunakan bootstrap, yaitu namanya justify content. Justify content. Ini dia sama reflex tadi dia bagiannya. Hmm, justify content. Kan tadi kita menggunakan justify content yang N ya. Kalau kita ingin menengahkan, kita menggunakan justify content center. Jadi ini kita copy, kelasnya saja deh. Kelasnya kita copy ini, copy. Kita masukkan ke kelas call ini. Jadi dalam CSS itu kita dapat menggunakan beberapa kelas, tidak hanya satu kelas. Kita kembali ke file kita dan sudah ke tengah. Sama seperti ini. Namun di sini masih ada scrollan yang berarti ukuran gambar kita ini masih terlalu besar. Mari kita ubah. Kita buat saja di CSS kita IMG. IMG bagasi height 655 px. Oke, dia sudah menyesuaikan dan pas. Tidak ada scroll-scroll ke bawah lagi. Berarti tinggal sudah hampir sama. Jadi tinggal bagian eh, teksnya saja. Di sini cukup mudah teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan tag B sebagai nama, Rizky Abdillah misalnya. Nama saya, baru B kita buat junior web developer. Setelah itu kita kasih dalam ini apa isinya? Lorem, mungkin kita kasih lorem juga. Loremnya kan merek itu atau italic. Kita kasih saja. Kita buat lo lorem. Oke, bisa. Oke, bukan down ini. Rem. Oke, kita buat tanda petiknya. Kita kembali ke website kita. Sudah ada. Bagaimana kita menengahkan atau menyesuaikan ini agar ke bawah seperti ini? Kita bisa menggunakan margin top di kelas kolom kita. Oh, sepertinya reviewer saya sedikit error, tapi tidak masalah. Kita buat di sini kelas, mungkin kelas teks saja lah ya. Teks sudah tadi, jadi kita buat hmm, konten aja konten. Konten. Kita ingin mengebawahkan, siap. Kita buat di sini konten, konten. Jangan lupa konten. Setelah itu kita kasih margin top. Kita kasih 100 baik mungkin. Sudah kurang. Yang 150 baik. Itu 180 kita lebihkan aja. Oke, sudah hampir. Mungkin ya 112 lah. Kita ingin mengubah fontnya agar lebih besar. Kita buat kelasnya. Kita buat kelasnya di sini. Kelas
Kelas Rizky. Oke. Nama penamaan kelas di sini bebas ya teman-teman. Dapat menyesuaikan saja. Kita buat Rizky. Yaitu font size. Nya 40 px. Maybe. Full page. Kurang. Cuma ya 45 lah ya. Oke. Namun tulisannya kurang tebal. Kita kasih FV bold saja. Ini kelas FW bold. Dan jadi tebal. Bilahnya warna biru di sini. Kita ganti warna biru. Caranya bagaimana? Kita buat tag span di sini. Di dalam P-nya. Span. Kita masukkan abdilahnya ke dalam span. Oke, kita buat kita gini kan. Kita buat plusnya di sini. Plus lagi. Kita buat ABD. Singkatan dari nama saya itu Abdillah. Kita kasih ABD. Color. Kita dapat menggunakan second color yang tadi. Second color. Oke, lihat. Oh, sudah berubah. Sudah berubah. Udah, mantap teman-teman. Dan lain lagi apa yang kurang? Di sini I-nya tulisannya tebal. Dapat kita buat lagi kelas di sini. Kelas available juga sangat gampang. Oke, lihat sudah tebal. Tinggal button. Button kita ambil dari bootstrap saja. Klik button, enter. Kita pilih yang warna biru biar sama. Teman-teman bisa juga pilih yang secondary, sukses, suka hati. Tapi saya akan ingin menyamakan dengan website yang setelah saya buat sebagai contohnya tadi, yaitu warna biru. Oke, kita buat di bawah P, di bawah I, namun di dalam tag P, agar dia ke bawah. Kita paste, kita ubah jadi download CV. Enter, dan kita lihat sudah hampir sempurna ya teman-teman, sudah hampir sama. Namun di sini cukup rapat di antara I dan button yang kita punya. Kita bisa kasih kelas margin top yaitu MT. Kelas MT ini berasal dari Bootstrap juga. MT 5 mungkin bisa. Oh, kejauhan. MT 3. Oke, done. Siap. Jadi begitulah cara membuat landing page sederhana menggunakan Bootstrap dan CSS. Begitulah cara menggunakan Bootstrap. Eh, cara membuat Bootstrap, cara membuat landing page menggunakan Bootstrap dan CSS. Sekian dari tutorial saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.